Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ukuran gejala pusat data dengan anggota kelompok 1 Bayu Setianto NIM 122006663, 2 Nursyad Ramadan NIM 122011321, 3 Sefidina Widyaningsi NIM 122000700, 4 Bima Reta NIM 122012331. Nama saya Bayu Setianto, NIM 122000663. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 bagian pendahuluan. Poin 1.1 yaitu latar belakang masalah. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan penulisan data. Statistika berkenaan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan atau dideskripsikan, baik secara numerik, misal menghitung rata-rata dan deviasi standar, ataupun secara grafis. Selanjutnya yaitu poin 1.2 yaitu tujuan masalah. Untuk mengatur dan mengkondisikan sebelum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Untuk mengetahui cara perhitungan ukuran skala gejala pusat data belum dikelompokkan. Menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh pengguna. Di sini saya akan membacakan pembahasan pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendetesi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral. Ukuran gejala pusat dibagi menjadi dua, yaitu ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Ada beberapa macam ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, yaitu rata-rata menghitung mean, rata-rata ukur atau geometri, rata-rata humoris, rata-rata tertimbang, mean, modus, dan fraktil, kuartil, desil, dan persentil. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Hitung mean adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Mean diperoleh dengan cara jumlahkan data yang dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata ditulis dengan menggunakan simbol U, dibaca mu. Rata-rata ukur geometri. Rata-rata ukur geometri adalah rata-rata yang diperoleh mengalirkan semua data dalam satu kelompok simpel, kemudian diperangkatkan dengan banyaknya data simpel tersebut. Rumus rata-rata ukur geometri. Keterangan G rata-rata ukur X, I rata-rata nilai I, N banyaknya simpel data. Rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1, dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung mean. Rumus rata-rata harmonis. Keterangan RH rata-rata harmonis. N banyaknya simpel data. XI data ke E. Rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan bobot untuk setiap datanya. Rumus rata-rata tertimbang
atau terbobot adalah sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Safidina Widyaningsih, NIM 122000700. Saya akan menjelaskan tentang median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan. Atau dengan kata lain, median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil yang ke terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n plus 1 atau 2. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Kuartil, desil, dan persentil. Kuartil pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua dengan median. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. 3. Menentukan ukuran statistik deskriptif menggunakan Excel. Microsoft Excel menyediakan fasilitas untuk mengolah data statistik, yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistik yang ada dan perintah analisis yang merupakan perintah tambahan atau add-ins, sehingga tidak ditampilkan pada menu utama Microsoft Excel. Sebelum dapat menggunakan perintah data analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi tools yang disediakan oleh Microsoft Excel dialog pilihan untuk melakukan kalkulasi statistika. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data statistik adalah sebagai berikut. 1. Dari menu utama Microsoft Excel, klik menu data dan pilih menu data analisis. 2. Klik OK. 3. Klik button pada input range dan masukkan data batas atas kelas ke dalam kolom input range dengan cara memblok data tersebut. 4. Klik button output range dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. 5. Pilih Summary Statistics dan klik OK. Saya Dwi Mareta, NIM 122001231 akan membacakan bab 3, yaitu penutup. 3.1. Dari pengertian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran gejala pusat adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Sedangkan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel dapat memberikan manfaat yang besar dalam perusahaan ataupun dalam dunia pendidikan. Dan bila dibandingkan hasil pengolahan data secara manual dengan hasil pengolahan data secara otomatis, yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel, akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.